Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin meneruskan rally-nya setelah berhasil untuk breakout dari pattern ascending triangle yang telah kita bahas di video terakhir. Dan pada akhirnya Bitcoin sekarang berhasil untuk hit ke kurang lebih area $97.000. Kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira bagaimana update-nya in terms of price action. Apakah ini berarti kita akan segera melihat all time high yang baru di Bitcoin, ataukah masih ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan sebelum kita berasumsi bahwa semua koreksi yang kita lihat selama beberapa bulan terakhir telah usai dan kita telah bersiap ke all time high yang baru. Nah, kita bakalan coba bahas itu di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu sudah kembali ke angka 3,02 triliun dolar atau naik sekitar 2,04%. Itu sangat dibantu oleh kenaikan Bitcoin selama 24 jam terakhir yang naik kurang lebih 2,16%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau ya. Kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer itu adalah Dogecoin. Kenaikannya 3,97% ke 0,1813 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kita bakalan lakukan update dulu untuk kompetisi trading saya bersama Margex. Per hari ini sudah ada 10 trader yang aktif bertransaksi, oke. Dan yang masih menjadi peringkat pertama adalah user ID 97007735. Sekali lagi teman-teman, minimal 20 orang yang ikutan kompetisi trading ini itu akan mendapatkan hadiah atau rewards. Karena kalau kalian lihat di sini, selain top 10 yang bakalan mendapatkan hadiah, tetapi 10 trader di bawah top 10 itu akan share sisa 20% dari prize pool-nya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ikutan, minimal kalian akan mendapatkan kurang lebih Rp350.000. Itu pun kalau kalian hanya sekedar ikutan dengan volume yang sangat kecil, tidak ada masalah. Dan untuk sementara waktu, teman-teman, masih akan ada 10 orang lagi yang bakal mendapatkan hadiah. Karena yang sekarang aktif bertransaksi itu baru ada 10. Nah, tapi kalau teman-teman memang punya niat untuk mendapatkan hadiah atau reward yang lebih tinggi, misalnya mau jadi top 2, top 3 gitu ya. Top 3 aja udah dapat 15% dari prize pool, kurang lebih Rp2,5 juta. Itu cukup volumenya 8.767. Artinya teman-teman dengan membuka posisi di Bitcoin kurang lebih 0,05 saja atau 0,06 kurang lebih, itu harusnya sudah bisa melampaui volume dari top 3 ini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ikutan, harus punya akun Margex dulu tentunya. Link pendaftarannya sudah ada di kolom description. Sayang banget kalau kalian nggak ikutan karena potensi hadiahnya lumayan banget. Apalagi kalau kalian masuk ke top 10, juara satu dapat 250 USDT gitu ya, artinya kurang lebih Rp4,5 juta. Dan volume untuk top 1 juga sebenarnya belum terlalu tinggi, 72.600, which is berarti teman-teman kalau buka posisi sekitaran 0,5 Bitcoin open dan juga close itu harusnya sudah bisa melampaui posisi pertama. Jadi so far ini adalah yang aktif bertransaksi dan volumenya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa melihat kalau misalnya sudah ikutan, kalian bisa cek ranking kalian sekarang ada di berapa. Berikutnya teman-teman, untuk Bitcoin sendiri pada akhirnya telah berhasil untuk menjemput area of liquidation yang berada di kurang lebih 96.000. Itu telah kita bahas selama beberapa waktu terakhir ya. Bahwa saya melihat minimal Bitcoin masih akan hit ke kurang lebih 96 sampai 97 karena di area tersebut terdapat liquidation yang cukup besar. Dan itulah yang sudah persis kita lihat terjadi. So, pertanyaan berikutnya, apa yang bakalan berikutnya dilakukan oleh Bitcoin? Nah, itu mungkin kita bakalan bahas lebih spesifik in terms of price action nantinya. Tetapi kalau kita bicara soal liquidation heat map, untuk sementara waktu, area terdekat yang memiliki likuidasi yang paling besar angkanya itu ada di sekitaran angka $100.000. Tidak mengherankan ya teman-teman, karena kita tahu area $100.000 itu area yang sangat krusial. Selain itu merupakan area angka psikologi, tentunya itu juga merupakan area resistance.
Sehingga akan cukup make sense orang-orang yang melakukan short, stop loss-nya akan berada sedikit di atas angka 100.000. Karena mungkin bagi mereka 100.000 adalah area yang aman atau di atas 100.000 adalah area yang aman untuk dijadikan tempat menaruh stop loss. Nah, apakah itu akan kemudian dituju oleh market maker? Who knows? Tapi untuk sementara waktu kalau kita lihat dari sisi liquidation heat map, angka yang cukup besar likuidasinya itu ada di dua area. Yang paling dekat ya teman-teman. Kalau di atas, itu di kurang lebih 100.000 sampai kurang lebih 101.000. Sedangkan kalau di bawah, itu ada di kurang lebih 84 sampai kurang lebih 81.000. Jadi dari segi jarak sendiri sebenarnya jauh lebih dekat kalau kita hit ke 100.000 dulu, baru kalau misalnya mau ngelikut yang bawah baru terjadi berikutnya. Oke? Dan setelahnya kalau 100.000 mampu dilewati, area berikutnya sudah ada di angka 110. Nah, kalau kita udah lewati area itu ya technically kita udah harusnya membuat all time high yang baru. Tapi itu masih cukup jauh sebenarnya untuk kita bahas teman-teman karena bagi saya secara pribadi harusnya all time high itu mungkin tidak akan datang dalam waktu yang terlalu dekat. At least itu opini saya pribadi gitu ya. Teman-teman kalau berbeda pendapat ya tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau kita lihat dari data yang ada teman-teman, seperti contohnya funding rates, open interest, dan juga aggregated future bid and ask delta, sebenarnya pergerakan kenaikan Bitcoin yang terakhir ini tidak terlihat terlalu buruk ya. Artinya, kenaikan yang kita lihat di sini juga disertai oleh sellers yang agresif. Jadi setelah kemarin kita mengetahui bahwa sudah ada cukup banyak sellers yang terjebak di sini mencoba untuk short, menebak topnya di sebelah mana, dan akhirnya ke squeeze di sini, sepertinya mereka revenge trading lagi. Lalu nge-short lagi, ditunjukkan dari funding rates-nya yang juga kembali dalam keadaan negatif, teman-teman. Menunjukkan bahwa sekarang posisinya adalah para sellers di Bitcoin itu cenderung lebih agresif daripada buyers. Sehingga ada potensi bahwa kita bisa kembali melihat semacam short squeeze terjadi. Nah, apakah itu sebuah garansi? Tentunya bukan, tapi lebih banyak daripada tidak kita akan melihat hal tersebut terjadi. Sekalipun misalnya kita memang sudah akan dekat dengan local top, maka at least orang-orang yang short di sini, yang short awal banget, kemungkinan bakalan di-liquid dulu. Artinya kita bisa aja membuat semacam fake out ke atas sebelum pada akhirnya kita kebanting ke bawah dan membentuk konsolidasi yang sedang. Itu sebenarnya juga udah kita bahas selama 1-2 minggu terakhir menjadi salah satu senario yang menurut saya probabilitasnya paling tinggi untuk terjadi. Yang bakal kita ulang lagi nanti di chart gitu ya. Tapi sebelum itu teman-teman, kenapa kita juga sulit melihat Bitcoin mengalami sell off yang signifikan? Ya karena kita juga melihat dari sisi demand-nya, spot Bitcoin ETF dari Amerika Serikat itu juga terus-menerus mengalami inflow yang angkanya lumayan banget. Nah, data yang terbaru kembali menunjukkan bahwa spot Bitcoin ETF dari BlackRock itu kembali melakukan akumulasi sebesar 3.636 Bitcoin. Dan secara total sekarang mereka udah nge-hold kurang lebih 607.000 Bitcoin. Dan pada akhirnya setelah kita melihat berbulan-bulan spot Bitcoin ETF dari BlackRock itu terlihat stuck gitu ya. Karena kalau kalian lihat grafiknya di sini selama beberapa bulan terakhir terutama di bulan Februari hingga bulan Maret, April bahkan, itu kita cenderung stuck ya melihat inflow dari spot Bitcoin ETF-nya BlackRock itu kebanyakan justru outflow. Kalaupun ada inflow itu hanya bertahan sementara dan kemudian kembali outflow sehingga kita bisa melihat garis yang cenderung flat di sini. Tetapi beberapa minggu terakhir, terutama 1-2 minggu terakhir, kita kembali melihat ada inflow yang konsisten kembali datang dari spot Bitcoin ETF dan itu membuat total dari Bitcoin yang dipunyai oleh spot Bitcoin ETF-nya BlackRock sekarang kembali ke area all time high yang baru. Angkanya sekarang 607.000 Bitcoin. So, selama kita bisa melihat ada konsistensi dari segi demand, diikuti juga stock market Amerika Serikat yang masih fine-fine saja, maka tentunya itu menjadi environment yang masih cukup kondusif bagi Bitcoin untuk meneruskan kenaikan. Nah, jika ada salah satu yang kemudian start untuk berbalik, artinya spot Bitcoin ETF kembali mendapatkan outflow secara konsisten, diikuti juga misalnya stock market Amerika Serikat yang tiba-tiba mendapatkan sell off, maka itu kemungkinan bisa membuat Bitcoin mendapatkan local top-nya. Nah,
Kalau kita lihat dari sisi chart sendiri, teman-teman, maka kita tahu bahwa di video terakhir saya sampaikan Bitcoin itu berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle, teman-teman. Nah, ascending triangle-nya itu di sini. Dan saya sampaikan maksimal di tanggal 2 Mei kita sudah akan mendapatkan breakout dari pattern ini. Dan breakout yang kita lihat itu kemarin terjadi di tanggal 1. Setelah breakout, kita kemudian mendapatkan rally dari kurang lebih 95.600 sampai ke kurang lebih 97.500. Nah, tetapi teman-teman, permasalahannya adalah yang mau saya sampaikan, untuk total market cap, kita sudah berada di kurang lebih 3 triliun dolar. Dan secara historis, itu merupakan area major resistance. So, saya tidak akan heran jika kita telah sangat dekat dengan local top di sini. Meskipun sekali lagi teman-teman, itu bukan berarti kita langsung akan sell off kembali ke 90.000 dari sini. Oke, meskipun bukan tidak mungkin. Kita perlu ada semacam indikasi lanjutan dari price action untuk menunjukkan bahwa kita memang akan reverse. Nah, untuk sementara waktu, belum ada indikasi yang menurut saya cukup untuk saya menyampaikan bahwa kita sudah berada di local top. Beda cerita, teman-teman, jika nanti kita melihat ada sebuah pattern reversal mulai start untuk forming di Bitcoin. Reversal pattern itu bisa berbagai macam ya, teman-teman. Ada yang kita sebut sebagai double top. Modelnya seperti ini. Ada yang kita sebut sebagai triple top. Ada juga yang kita sebut sebagai head and shoulder. Dan ada juga yang kita sebut sebagai pricing wedge. Nah, ini adalah contoh beberapa pattern reversal yang kalau misalnya kita lihat dalam waktu dekat dibentuk oleh Bitcoin, maka itu adalah sebuah warning sign menurut saya. Karena selain Bitcoin yang membentuk reversal pattern, kita memang melihat chartnya total crypto market cap itu juga sedang berada di area major resistance. Sehingga, teman-teman, saya sih pengen ya sebenarnya ngelihat ada rising wedge. Itu menurut saya akan menjadi sebuah pattern yang lebih powerful daripada sekedar double top di sekitaran area ini, karena double topnya di sini menurut saya terlalu kecil kalaupun tervalidasi. Saya pengennya ngelihat ada minimal semacam fake out lah ke atas gitu. Dan kemudian kita start untuk sell off dari sana. Nah, jika memang kita melihat ada reversal pattern tercipta di sekitaran area ini, teman-teman, maka ini bisa memvalidasi senario yang telah kita bahas selama beberapa minggu terakhir, yaitu adalah saya secara pribadi masih expect bahwa Bitcoin akan mendapatkan konsolidasi sedang. Maksudnya bagaimana konsolidasi sedang? Konsolidasi sedang yang saya maksud itu modelan seperti ini, teman-teman. Ini. Atau bahkan bisa aja lebih panjang daripada itu. Tapi saya nggak expect yang seperti ini sih, teman-teman. Tapi at least konsolidasi sedang lah, bisa bertahan beberapa minggu atau mungkin 1 bulanan sebelum pada akhirnya kita lanjut untuk mendapatkan rally. Karena sebenarnya bagi saya itu adalah sesuatu yang akan lebih sehat untuk kita lihat terjadi ke Bitcoin sekarang daripada kalau kita langsung lanjut naik dari sini tanpa ada semacam koreksi yang berarti. Oke? Karena kalau kita lihat, teman-teman, sebenarnya kenaikan yang terjadi di Bitcoin selama beberapa minggu terakhir itu tidak disertai dengan konsolidasi yang menurut saya memadai gitu. Dari yang kurang lebih tanggal 8 April kemarin sampai dengan sekarang, kalau kita zoom out ke time frame yang lebih besar, katakanlah di daily, maka kalian bisa melihat dengan persis ya, bahwa kita tidak melihat ada konsolidasi yang berarti di sini. Yang ada itu hanya semacam pullback kecil dan kemudian kita langsung naik lagi, konsolidasi kecil lalu naik lagi. Oke. Jadi yang saya expect berikutnya itu masih tetap sama dan ini sudah saya sampaikan beberapa kali, yaitu adalah push yang kita lihat kemarin itu berpotensi itu menjadi last push gitu ya, last push atau push terakhir, dan kita akan start untuk mendapatkan konsolidasi sedang, teman-teman, dan bukan tidak mungkin kita akan kembali ke area 91 sampai 90.000 dolar. Nah, ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua dan kalian mengatakan, wah berarti saya jualan dulu dong spot Bitcoin saya sekarang kok dan masuk lagi ketika di 90.000. Bukan itu tujuan saya menyampaikan hal ini, tapi ini lebih ke teman-teman yang merupakan seorang trader. Kalau misalnya kalian spot holding, saya rasa tidak wise kalau misalnya kalian
melakukan distribusi besar-besaran hanya karena akan ada konsolidasi lebih besar. Karena itu berarti kalian sedang mencoba untuk timing the market. Jadi itu tidak saya sarankan untuk kalian lakukan kalau misalnya kalian merupakan long term investor. Nah, ini mungkin lebih kepada teman-teman yang merupakan swing trader gitu ya, yang mungkin sudah masuk posisinya dari kurang lebih area ini, area di sini, atau mungkin di sini. Jika ada sesuatu yang kita lihat mengindikasikan akan adanya reversal pattern, adanya reversal dari sini, maka itu bisa menjadi awal dari konsolidasi sedang yang saya mention beberapa kali sebelumnya. Itu yang mau saya sampaikan di video hari ini. Nah, tetapi apabila kita memang tidak mendapatkan adanya reversal pattern, artinya kita langsung terus saja grinding up seperti ini tanpa ada rising wedge, double top, triple top, ya nggak usah dilawan teman-teman. Biarkan saja trennya terus berlanjut dan kita harus ngelihat bagaimana reaksi Bitcoin di area resistance berikutnya yang harusnya sekarang berada di kurang lebih area 100 sampai 101 ribu dolar. Oke. Tapi yang pasti teman-teman yang mau saya sampaikan adalah malam hari ini kita kemungkinan akan kembali mendapatkan volatility di market karena akan ada data NFP dan juga unemployment rate. Sehingga itu kemungkinan akan menciptakan volatility tidak hanya di pasar saham Amerika Serikat tapi juga di Bitcoin. Kesimpulannya, sederhananya teman-teman. Yang pertama, skenario yang kita bahas di video kemarin telah play out di mana ada ascending triangle yang telah tervalidasi dan pada akhirnya kita memang spike dan rally lagi ke atas ke kurang lebih 96 sampai 97 ribu dolar. Kesimpulan yang kedua adalah saya merasa bahwa kita sudah dekat dengan yang namanya local top di time frame gede dan bersiap untuk mendapatkan konsolidasi sedang. Dan itu bisa aja dimulai dari sekarang. Kesimpulan ketiganya adalah konsolidasi sedang yang saya maksud itu akan mulai terjadi ketika kita start mendapatkan adanya reversal pattern di Bitcoin. Reversal pattern bisa berbagai macam, bisa double top, bisa head and shoulder, bisa rising wedge, macam-macam. Intinya kalau ada salah satu yang terlihat kita uh, bentuk di sini, maka itu berpotensi besar membuat Bitcoin kemudian mendapatkan koreksi yang cukup dalam dan kita akan start untuk mendapatkan konsolidasi sedang tersebut. Tapi kalau memang tidak ada reversal pattern yang tervalidasi dari sini, ya sudah kita biarkan saja Bitcoin-nya terus naik dan next target tentunya adalah di area 100 sampai 101 ribu. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.